Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, salam dari Tingkat kita petikan. Jadi kalau kami menyampaikan semangat pagi, Bapak Ibu pagi-pagi dua kali luar biasa, yes. Gitu. Izin. Semangat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Asda TNI Agus Santoso selaku SVP Teknologi General PT PAL. Yang terhormat Bapak Insinyur Heru Sumario selaku Ketua Yayasan Negara Indonesia. Yang saya hormati Ibu Ani Bapak Kusaini selaku pengurus Sekretaris dan Bendahara Yayasan Negara Indonesia. Saya hormati Ibu Olin yang selalu menginspirasi kami selaku Ketua Komite SMK TNI PAL Surabaya. Yang saya hormati Pak Wisnu, Pak Dedi, Bu Siwi, Bu Dwi selaku tim dari Komite SMK TNI PAL Surabaya, Mr. Agung, Pak Egi, Pak Danang, dan ini izin Pak Isat masih harus stay menunggu di sana untuk menunggu tamu. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 1 Oktober bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kita diberi izin, diberi rahmat oleh Allah SWT dan Yang Kuasa untuk melaksanakan kegiatan, yaitu kita akan berembuk, berbincang dan sama-sama sharing terkait dengan kebetulan ini menjelang RKAS atau rencana kerja anggaran sekolah yang kami juga dalam hal ini harus bertanggung jawab kepada yayasan untuk nanti akan diakumulasi ke RKAY. Semoga saja kegiatan yang berjalan dengan lancar dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebuah kehormatan Pak Agus dalam rapat ini, Bapak Perkenan Rao dan juga Ketua Yayasan dan pengurus, yang mana ini adalah hal istilahnya kalau kita analisa itu adalah sebuah keunggulan atau sebuah hal yang kalau kami sekarang belajar itu namanya perencanaan berbasis aset. Berbasis aset itu adalah melihat dari segi peluang, di mana kami ini disupport oleh para stakeholder yang luar biasa, mulai dari yayasan, mulai dari perusahaan dalam hal ini PT PAL dan komite juga, sehingga pada kesempatan kali ini izin saya sedikit menyampaikan terkait dengan beberapa hal yang mungkin akan menjadi gambaran, dan mohon izin nanti ada masukan kepada apa yang saya sampaikan. Jadi agenda pada hari ini ada dua kalau dari saya. Yang pertama itu memang fokus di RKAS 2025. Yang kedua ini adalah soft skill anak-anak kami. Jadi soft skill anak-anak kami, meskipun secara hard skill juga harus kami perhatikan, tetapi ternyata pada perjalanan 2024 ini kami mendapatkan beberapa hal yang memang dari segi soft skill anak-anak kami harus kami perhatikan dan menjadi salah satu perhatian nanti di tahun 2025. Saya tidak akan membacakan satu persatu kekuatan berbasis aset kami, tetapi ini beberapa yang sudah kami record terkait dengan pencapaian khusus untuk prestasinya peserta didik baik akademik dan non akademik. Jadi ada mulai dari juara 1 dan 2 di Surabaya, kemudian sekian peserta didik lolos ke Jepang, 28 peserta didik lolos sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP, kemudian juara 1, juara 2 Putris kompetisi sekaligus desainnya baik di PPNS maupun ITS, juara 3 welding Jawa Timur, dan mohon doa minggu depan anak-anak kami akan ikut selekda untuk ASC welding di Sidoarjo tingkat Jawa Timur, dan kalau lolos insya Allah nanti akan seleknas di nasional untuk mengikuti ASEAN Skill Competition untuk welding. Kami punya dua anak kembar namanya Ahmad Rizky Maulana dan Muhammad Rizky Maulana, anaknya ganteng-ganteng, pengawasannya juga ganteng. Mohon doanya semoga saja lolos Bapak Ibu. Kemudian juga prestasi pencaksilat, taekwondo, jiu-jitsu, karate. Kemudian mohon doanya ini kami juga sedang mengikuti
karya tulis ya, KTI tentang kemaritiman. Kita mengangkat tema tentang jenis-jenis ikan atau aplikasi yang memadai jenis-jenis ikan gitu ya, pengembangan teknologi ya di ITS. Dan insya Allah kita juga akan mengikuti well-being-nya dan di ITS itu dan desain dengan inventor ya, modulannya juga. Ini adalah sedikit pencapaian yang didapatkan oleh peserta didik. Cabang olahraga futsal kami juga cukup bagus dan modulannya minggu depan sudah masuk perempat final untuk Garuda Futsal League. Itu skalanya nasional Bapak Ibu. Yang opening kemarin adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan yang memberikan testimoni langsung dari Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melanjutkan atau menurunkan target yayasan yang sudah dipaparkan kepada kami untuk 2025, yaitu yang paling kami garis bawahi adalah sinergitas antara unit yang ada di lingkup Yayasan Puji Kapal Indonesia, mulai dari PT Puji Kapal Tekno, SMK Tekno Surabaya, kemudian insya Allah nanti Politeknik PAL Indonesia dan TUK. Ini yang akan kami garis bawahi adalah terkait dengan sinergi. Kemudian ini kebijakan pokok yang tidak akan saya baca satu persatu Bapak Ibu, tapi saya spesifik di kebijakan pokok untuk SMK Teknikal Surabaya. Yang paling utama ini adalah karena kami sudah dipercayai oleh Kementerian sebagai SMK Pusat Keunggulan, maka pihak yayasan mengharapkan kita unggul tidak hanya skala nasional, tetapi sudah internasional. Dan bismillah, semoga saja itu realisasi. Dan dalam hal ini kami saat ini sudah banyak sekali meloloskan peserta didik untuk ke Jepang, dan ini sudah mulai pengembangan kerjasama lagi tidak hanya dengan satu lembaga penyalur, dan ini sudah ada setelah PTJ ini ada LPK Koop yang kebetulan juga sangat concern terhadap penyaluran tenaga pemagangan ke Jepang, dan insya Allah sudah mulai dengan PT-PPT untuk upgrading di sertifikasi ya, pelatihannya Pak ya, pelatihannya. Jadi nanti ada upgrading pelatihan untuk yang akan berangkat ke Jepang, dan ini sinergi antara SMK Teknikal lulusannya untuk pengelolaan pelatihannya itu dengan PT-PPT, PT Puji Kapal Tekno. Dalam menyusun RKS 2025 kami ada 3 dasar yang akan kami lakukan, yaitu pertama kebijakan pokok Yayasan Puji Kapal Indonesia, yang kedua adalah visi misi, jelas visi misi SMK Teknikal Surabaya, yang ketiga adalah rapor pendidikan SMK Teknikal Surabaya tahun 2024. Ini sebagai dasar perencanaan berbasis data. Jadi kami ini setiap tahun akan mendapatkan rapor pendidikan dari kementerian Bapak Ibu. Ada beberapa parameter yang dinilai, mulai dari literasi, narasi, kemudian link image dengan dunia kerja, kemudian karakter, kemudian kenyamanan dalam lingkungan belajar dan sebagainya. Sumbernya dari mana Bapak Ibu? Sumbernya dari pertama itu adalah ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang kedua adalah Surija. Surija itu adalah survei lingkungan belajar yang diikuti oleh peserta didik dan seluruh guru. Kemudian dari Tracer Study ini anak-anak lulusan diminta untuk mengisi aplikasi yang sudah disiapkan oleh kementerian. Insya Allah nanti juga akan kami sampaikan, kami tunjukkan bagaimana petanya, bagaimana gambarnya. Kemudian juga dari Dapodik dan BPS, Badan Pusat Statistik, itu juga ternyata menentukan rapor pendidikan SMK Teknikal. Adapun visi misi SMK Teknikal Surabaya kan saya bacakan visinya, yaitu menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional dengan menghasilkan lulusan yang berakhlak, kompeten, berkarakter dan bersaing global. Ini selaras dengan kebijakan pokok yayasan, yaitu kita harus unggul secara nasional maupun internasional. Nah, Bapak Ibu, yang kedua tadi yaitu terkait dengan soft skill. Kalau tadi RKS 2025 ini adalah terkait dengan soft skill. Tahun 2024 saya mengikuti beberapa kegiatan Bapak Ibu. Pertama itu adalah kegiatan upskilling SDM Direktur Mitra Studi Kemendikbud. Yang kedua kemarin kami melaksanakan fokus group discussion dengan PT Indo Prima Gemilang, yang hal ini adalah memiliki sebuah holding PT Indo Prima Group. Itu banyak sekali perusahaan di dalamnya, ada TOS,
Kosin, ada NRZ dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kemarin baru saja di Jogja itu adalah business matching penempatan kerja dalam negeri Kemenaker yang di sana mengundang Astra dan sebagainya. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh PT PAL bahwasanya ada hal yang mendasar, ada anak kita itu tidak hanya anak SMK, tapi juga dari lulusan perguruan tinggi vokasi atau TTV, yaitu terkait dengan soft skill, mulai dari public speakingnya, critical thinkingnya, kemudian mental block, sama problem solving. Nah, dalam hal ini mungkin di awal akan saya istilahnya perhatikan itu terutama di soft skill. Anak-anak kami itu secara konsep memahami, secara project bisa mengerjakan, tetapi ketika diminta untuk menjelaskan itu kesulitan. Nah, ini nanti saya mohon sharingnya, ini terutama untuk ini kebetulan ada Bu Siwi juga yang ini di bidang beliau ya, dan kebetulan juga ini ada Mr. Agung ini sudah bisa. Nah, ini ada Zaki, ini juga salah satu duta SMK yang sudah memiliki public speaking yang cukup bagus. Artinya kami ingin anak kami itu ya mayoritas memiliki kompetensi soft skill seperti Zaki dan teman-temannya yang dalam hal ini kami namakan duta SMK Teknikal. Sehingga kalau promosi ke SMP, ada kunjungan dari sekolah-sekolah lain, itu anak-anak inilah yang di garda terdepan untuk memperkenalkan SMK. Nah, yang lain maksud kami tidak hanya memperkenalkan SMK, tetapi minimal menjelaskan proyek mereka apa yang mereka kerjakan. Mereka mengerjakan itu sampai finish, Bapak Ibu. Dia mengerti cara mengerjakannya, tapi kalau diminta untuk menjelaskan, kadang-kadang saya hanya ditujukan, ini loh gambarnya sudah ada, Pak. Ya saya bekerja berdasarkan gambar, gitu Bu. Dan ini jadi ketika saya tanya, Pak Eko juga ngerti gambar, bukan orang teknik kan gitu. Tolong dijelaskan, nah kesulitan dijelaskan. Maka mohon saran, mohon masukan. Meskipun kami juga sudah memiliki program-program terkait dengan soft skill anak-anak ini, selain itu juga karakternya yang memang harus terus konsen, harus kami perhatikan. Mungkin itu awal dari saya. Mohon untuk berkenan memberikan saran, masukan terkait dengan KS 2025. Kebetulan besok kami juga akan ada supervisi dari dinas, dari pengawas. Kebetulan juga yang saya angkat itu adalah terkait dengan bagaimana saya membuat program sekolah itu melibatkan seluruh stakeholder, Bapak Ibu guru, yang komite dari perusahaan dan sebagainya. Ini nanti juga akan saya sampaikan. Dan saya terima kasih Bapak Ibu yang dari PT PAL, semakin kesini kepercayaan kepada kami dari PT PAL sinergi juga semakin kuat dalam hal ini, sehingga kami pun juga berjalan semakin tegak. Dan mohon tegurannya jika dalam kami memberikan pelayanan, ya Pak Wisnu ini putranya juga sangat aktif di sini. Kalau si Pandu itu insya Allah kalau public speaking sudah bagus ya, karena menjadi tim reporternya SMK Teknikal gitu ya. Gitu. Ada kekurangan dari saya, mohon maaf, mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Agustiswanto atas sambutan yang sudah disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Heri Sudaryo selaku Ketua Yayasan Pusaka PAL Mirsa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat SCBP Teknologi Naval Sistem Bapak Laksana Agus, satu kebanggaan bagi kami Bapak bisa hadir bersama kami di sini untuk bisa mensupport SMK Teknikal Surabaya terutama dan Yayasan Pendidikan PAL Indonesia. Yang terhormat Ketua Komite Sekolah, yang terhormat Manajemen Sekolah dan anggota Komite Sekolah. Alhamdulillah siang ini kita masih diberi suatu kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama terkait dengan apa yang diprogramkan sekolah berupa rapat komite sekolah. Bapak Ibu, mungkin satu
untuk menjembatani antara SMK dengan pihak-pihak luar. Nah, pihak luar ini saya berkehendak yang paling dekat adalah ya PT PAL. Maka dari itu saya menghendaki adanya satu bentuk peningkatan dari komite ini, khususnya bisa membawa SMK Teknik PAL ini ke arah yang lebih berkehendak dan bermakna bagi PT PAL Indonesia. Jadi sudah tentu kita lihat beberapa proyek yang ada sekarang ini di PT PAL cukup banyak dan padat. Ini suatu harapan bagi kami adalah sedapat mungkin bila mana dari PT PAL akan adanya kebutuhan tenaga kerja, ya harapan kami adalah yang pertama di sasar itu ya dari lulusan SMK Teknik PAL Surabaya, karena sampai dengan saat ini kami telah menelurkan beberapa lulusan yang sudah dibekali juga dengan sertifikat kompetensi by BNSP. Nah, ini mungkin tidak akan dijumpai ke SMK lain dari setiap lulusan langsung di sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Hanya kita yang bisa mendapatkan itu, dan inilah suatu deviasi yang ada dari SMK Teknik PAL dengan SMK yang lain. Nah, dari situlah saya pengennya adalah saling menjalin satu kinerja yang saling menguatkan antara SMK dan PT PAL. Jadi artinya kalau SMK-nya itu dikenal secara umum, nanti dampaknya juga PAL. PAL dikenal umum, nanti dampaknya juga SMK-nya. Saya pengennya itu juga mengelingkan kegiatan-kegiatan itu juga dalam rangka saling menguatkan dari kedua belah pihak. Ini terus terang aja kami minta bantuan dari Bapak Ibu dari PT PAL terutama untuk bisa memfasilitasi ini, untuk bisa menggerakkan ini agar agar yang terjadi di SMK Teknik PAL itu bisa diekspos ke PT PAL. PT PAL nanti lebih cakupannya lebih besar, sehingga eksposnya juga mungkin ke internasional, nasional dan internasional. Itu yang kita harapkan. Itu pemikiran. Untuk itu sebenarnya kami selaku yayasan ini mendukung penuh support atas apa yang diplanningkan atau dilakukan oleh komite sekolah, dan harapan kami adalah the next itu bisa lebih intens untuk bisa memberikan masukan kepada SMK Teknik PAL dan kepada Yayasan Pendidikan PAL Indonesia untuk kemajuan SMK. Ya, memang sudah tentu kami menyadari bahwa pekerjaan ini juga sangat menentukan. Jadi artinya kalau kita sering mengumpulkan pada jam-jam kerja gini ya mungkin akan sulit ya. Monggo silakan diplanningkan untuk diadakan di luar, itu di luar kota atau gimana, sambil refreshing, sambil biar fokus. Jadi ini aja mungkin yang waka ini masih terlibat dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, sehingga tidak bisa fokus. Bapak Ibu mungkin dari sini istilahnya itu hanya sebentar gitu aja. Nah, kalau kita lakukan di luar, monggo di RKAS 2025 dianggarkan sehingga bisa menambah intensitas daripada kegiatan rapat ini dan bisa diakumulasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif kepada SMK Teknik PAL, Yayasan Pendidikan PAL dan PT PAL Indonesia Persero. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insiden Heri Sunario atas sambutan dan arahannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah arahan
tambahan dari Bapak Laksda TNI AR Agus Santoso selaku SVP Teknologi dan Apal Sistem PT PAL Indonesia. Kepada beliaunya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Yang hormati tentunya KRI Yayasan Angkatan Bapak Kepala Sekolah Aurin, Komite, Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi waktu diberikan pada saya. Saya tadi memang diajak Aurin untuk kesini. Sebenarnya saya hanya mau berbagi aja. Jadi saya mendengar bahwa SMK Teknik PAL ini kan sudah 24 tahun mungkin, 24 tahun ini, 21 sudah mengeluarkan kelulusan, sehingga kalau usia sudah dewasa, sebenarnya sudah usia kerja. Cuma memang tadi Pak Edi juga sampaikan, jadi SMK itu bisa terkenal, juga PT PAL juga terkenal. Tadi kata dunia Pak Edi, Pak Eko tadi sampaikan banyak sekali siswa yang skill, soft skill, ya, public speaking-nya kurang. Gitu. Saya dulu juga kurang, nggak bisa ngomong, jangankan ngomong. Ya, hadapan Bapak Ibu aja saya takut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara SDM itu minim ada 5 yang perlu kita bangun, yaitu bisa ada knowledge, ada skill, ya, ada juga attitude, ya, ada juga performa, ya, dan yang terakhir adalah value. Nah, ini tadi Pak Eko contohkan, tadi value sudah disampaikan tadi pagi luar biasa, itu salah satu. Ya, itu ada, ya, itu betul-betul memalukan, dan ini memang perlu, ya, Pak Eko, untuk kita banggakan dia. Gitu. Nanti kami nggak perlu ajari, tapi yang jelas itu semua sudah ada. Mungkin buka Google juga ada kan itu. Sehingga dari 5 hal tadi yang sering kita lupa itu mulai attitude, performance maupun value tadi, itu yang sering kita lupa. Ya. Jadi mental kerja, mental itu harus dibentuk, harus ya. Performance juga gitu, bukan hanya fisik, ya, psikis juga. Jadi bukan sekedar olahraga, tapi juga pengajian, juga doa dan sebagainya, itu harus bentuk. Ya, dari apa? Dari SMK. Ya, Putra Putri ada perempuannya nggak? Ada juga, ya. Jadi Putra Putri kita itu memang harus dibangun, harus disadarkan, ya, tiap hari. Nggak bisa kita nggak karakter itu nggak seperti itu. Termasuk value tadi harus selalu harus ditemukan. Makanya saya juga membawa PT PAL kalau ingin maju sejahtera, ya saya kasih waktu launching di RAN, ya, PT PAL RAN itu kan tumas ini benar, ya. Jadi kalau kita bicara PAL ini, kalau dari PAL, ya, berarti ada fasilitas, ada SDM misalnya, ya, ada panel, ya, ada dukungan. 2 hal ini kan gitu, ya, hal besar tadi. Benar, ya. Nah, ini pendukungnya tadi fasilitas SDM kan ini, ya, ini tadi penyokongnya, ya, pilarnya. Ada SMK, ada nanti adalah vokasi. Saya sangat senang
mudah-mudahan saya masih di sini, jadi Pak Heri nggak lupa undang saya atau saya itu syukuran paling nggak itu ilmu lah. Ya, gitu. Jadi saya kapanpun silakan Pak Kepala Sekolah mengundang saya, bukan hanya ini aja, gitu ya, untuk mau ngasih apa, ya. Kalau nggak mungkin teriak marah-marah atau ya suruh misi itu tadi Pak, motivasi mau kamu itu mau apa tadi dari gimana itu kan kita aplikasi nggak apa-apa ya. Tapi syaratnya hanya satu, saya ada di Pawasannya, jangan di Jakarta. sering soalnya orangnya pergi, ternyata ya baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tapi yang jelas saya ikut senang, saya ikut bangga, saya juga kapanpun ya saya ingin SMK Teknik PAL ya, dan juga nanti insya Allah juga Politeknik ya, PAL Indonesia ya. Mudah-mudahan betul-betul jadi terrealisasi ya. Karena memang ini tuntutan kayak ini ya. Jadi mohon maaf, ini benar-benar tuntutan ya. Otomasi, otonomus ya kan gitu ya. Ini tuntutan. Jadi kalau kita bicara di luar sana 2 tahun 3 tahun ini kayak eksponensial bukan ya kemajuannya. Kalau kita nggak segera siapkan, tertinggal jauh kita, mohon maaf ini ya, sudah nggak linear lagi tapi eksponensial. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak TNI Agus Santoso atas arahannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komite SMK Teknik PAL kepada Ibu Oin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus selaku SVP TNS PT PAL Indonesia, yang kami hormati Pak Heri Sunario serta Bapak Ibu pengurus dari Yayasan Pusdiklat PAL, Pak Agus selaku Kepala SMK Teknik PAL beserta jajaran, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada agenda rapat komite siang hari ini. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Terkait dengan paparan yang tadi disampaikan serta arahan dari Pak Heri dan Pak Agus sangat memberikan motivasi dan dukungan bahwa SMK Teknik PAL tidak selalu berada di zona nyaman, karena tuntutan dari dunia bisnis, sinergi di dunia usaha dan dunia industri itu sangat menantang gitu. Dari prestasi ukiran yang telah dicapai oleh siswa-siswi, memang ke depannya terkait dengan soft skill dan attitude itu juga menjadi PR khususnya bagi Bapak Ibu tenaga pendidik. Yang kedua terkait dengan RKAS, Bapak izin sebenarnya untuk penyusunan RKAS 2025 ada D1-nya dulu Pak yang mungkin disampaikan kepada komite, karena kita akan mengevaluasi setiap aspek program, outcome impactful-nya seperti apa, dan yang terakhir adalah rancangan anggaran biayanya. Kedepannya memang komite hanya berfungsi sebagai pengawas, tapi tidak hanya itu, kita ingin berperan sama-sama bersinergi untuk mengembangkan SMK Teknik PAL di bawah Yayasan Pusdiklat PAL. Terkait dengan tadi diagram yang disampaikan Pak Eko bahwa Yayasan Pusdiklat juga mempunyai pengembangan entitas, Pak Heri, satu target dari PT Pusdiklat PAL Tekno sudah kita capai
2024. Untuk vokasi juga kita harapkan nanti bisa rilis juga Pak di tahun ini. Dan untuk SMK Teknikal ini sudah masa dewasa di usia 24 tahun. Jadi Pak Agus menyampaikan tadi sudah sangat matang. Jadi posisi ganteng-ganteng, cantik-cantiknya ya Pak di usia 24 untuk SMK Teknikal. Jadi diharapkan nanti di Yayasan Pusdiklat ada mekanisme yang mengatur terkait dengan minimal SOP. Jadi yang mengatur terkait dengan tupoksi dari 4 entitas di bawahnya. Jadi memang tidak bisa disamakan, tapi output ke yayasan itu bisa terlihat gitu Pak Heri. Jadi kalau misalnya si SMK dan vokasi memang fokusnya nirlaba, apakah nanti treatment TUK itu mengikuti PTPPT atau seperti apa? Karena untuk yayasan ini di bawah divisi PSP juga ada YK3. Jadi YK3 juga kita dorong terkait dengan SOP atau mekanisme untuk klinik pratama PAL. Jadi ketika klinik pratama itu juga menjadi ada profit karena kapitasi BPJS misalnya, nah itu harus diatur Pak. Jadi dari Yayasan Pusdiklat juga ada mekanisme turunan yang mengatur bagaimana sinergi 4 entitas itu mendukung program kedepannya dari Yayasan Pusdiklat PAL. Sejauh ini memang terkait dengan perkembangan dari kemarin Pak Heri di TW2 RKAI melaporkan memang overload untuk menerima PPDB ya Pak. Itu artinya menggambarkan bahwa output dari SMK Teknikal itu sudah tidak diragukan lagi. Jadi tidak menjadi SMK cadangan tetapi bisa menjadi SMK tujuan utama. Mungkin sedikit saran Pak, kemarin kebetulan waktu saya berada di divisi HCM ada beberapa wali murid yang bergerombol untuk mendaftar. Ketika mereka atau beliau bertanya langsung kepada saya di mana tempat pendaftarannya, ternyata di lantai 3. Kondisi memang orang tua itu sepuh Pak. Jadi ketika saya harus mengantar itu saya juga tidak kuat. Jadi saya cuma menunjukkan arahnya aja di atas ruangan ini seperti itu. Jadi alangkah baiknya karena akses masuk PT PAL itu sudah sulit, banyak pintu baja yang harus ditembus. Jadi kalau pendaftaran alangkah baiknya mungkin di bengkel kelas 1 gitu kan, dengan ada ruangan ber-AC gitu, setidaknya kita bisa memberikan fasilitas kepada calon wali murid untuk akses mudah mendaftar gitu Pak. Minimal kalau sudah sampai lantai 3 apakah ada air mineral di situ atau harus beli sendiri di kantin gitu kan Pak. Itu sedikit saran Pak dari saya. Karena apresiasi dan keberhasilan baik dari dukungan Yayasan Pusdiklat PAL serta kerja keras ladang amal jariah Bapak Ibu Guru untuk amanat mencerdaskan kehidupan bangsa supaya menjadi berkah dan pahala untuk kedepannya. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Olin atas sambutan beserta sapaan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kita akan memasuki sharing session. Jadi monggo nanti dipersilahkan apabila ada masukan atau saran demi kemajuan dari SMK Teknikal Surabaya. Mohon izin Pak Eko mungkin bisa memulai untuk sharing session untuk menggambarkan informasi ataupun keadaan terkini dari SMK Teknikal. Dipersilakan. Terima kasih Mas Ratu, Bapak Agus, Bu Oli dan Pak Heri, terima kasih sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masukan. Izin ini saya memaparkan potret belum semuanya Bapak Ibu, ini masih 63% karena program ini baru diluncurkan dan insya Allah akhir Oktober ini yang sudah selesai. Ini adalah potret lulusan 2023 yang
kita tracer, dan ini menggunakan aplikasi dari kementerian. Nah, dari 288 itu saya pastikan tidak akan 100%, karena mungkin ada beberapa yang sudah mendahului kita, ya. Jadi setelah lulus kami dapat kabar anak tersebut sudah tidak ada. Ini sudah ada 182 yang mengisi, Bapak Ibu. Dari 182 mengisi ini sudah mengisi, potretnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ini grafik, ya. Jadi ada 108 anak, itu 58,7% itu sudah bekerja. Kemudian ada 10 anak itu lainnya itu kategorinya itu ada yang mungkin daftar tunggu dan sebagainya. Kemudian ada wirausaha itu ada 16 anak, di sini 8,7%. Kemudian ini juga hal yang cukup kita perhatikan karena ternyata animo untuk melanjutkan studi cukup tinggi. Ada 45 anak atau 24% yang sudah mengisi. Nah, yang menganggur dari 180 sekian tadi itu 3. Nah, 3 di sini ada kalanya anak-anak itu harus kontrak, itu mereka yang mengisinya nganggur. Nah, ini nanti insya Allah setelah ini sudah selesai, kami pun bisa nge-trace siapa yang nganggur itu, Bapak Ibu. Nah, oh iya, ternyata kalau menikah itu tidak nganggur, Bapak Ibu. Nah, ini adalah ngurus rumah tangga ada 2, jadi tidak masuk kategori nganggur. Seperti itu ada 2 sudah menikah, ada 23. Nah, kemudian di sini juga yang melanjutkan studi, yang studi saja itu ada 46%. Yang studi sambil bekerja itu ada 16 anak ternyata, yaitu 35,6%. Yang studi sambil wirausaha ada 8 anak. Nah, ini data-data seperti ini Bapak Ibu yang nanti akan kita jadikan sebuah evaluasi bagaimana bergerak. Di sini juga ada Bapak Ibu terkait dengan upah menggembirakan Bapak Ibu. 100% itu lebih besar atau sama dengan UMP gitu. Ini 100% Bapak Ibu upahnya, yang notabene di atas UMP. Nah, ini ada beberapa anak yang belum paham atas senjata yang mereka punya. Karena di sini pemerintah juga ditanya apakah anak-anak punya sertifikat. Itu 94%. Oh maaf, ini ternyata keselarasan antara yang punya sertifikat itu gajinya di atas, atau ternyata di sini masih ada yang tidak memiliki. Artinya apa? Ternyata anak itu nggak paham kalau dia itu punya sertifikat. Nah, ini kemarin saya sampaikan tadi. Ya, saya sampaikan ini dikira lebaran apa? Ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga menjadi salah satu yang harus kita analisa dan kita telaah, karena memang ini juga kemarin waktu saya di Jogja itu menjadi perbincangan juga. Artinya antara yang bekerja itu juga ada yang selaras dan ada yang tidak selaras dengan konsentrasi keahlian mereka. Dan yang menggembirakan lagi juga masa tunggu Bapak Ibu. Ternyata anak kita itu cepat, ya ini masa tunggunya kurang atau sama dengan 1 tahun ini. Jadi setelah lulus mereka banyak, bahkan sebelum lulus banyak yang sudah bekerja. Terus kemudian ini gambaran tahun sebelumnya dan ini gambaran tahun sekarang. Nah, di sini Bapak Ibu ada fitur terbaru ya yang dikembangkan oleh Kemdikbud, yaitu terkait dengan umpan balik. Umpan balik itu adalah bagaimana nilai anak-anak terhadap kita, terhadap kami, gitu ya. Di sini ada umpan balik Bapak Ibu. Nah, umpan baliknya banyak yang dinilai. Alasan memilih pendidikan di SMK, ya kan, ingin cepat mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian total durasi lama lulusan melaksanakan praktek suatu di SMK kita 6 bulan. Nah, ini saya tidak tahu ini yang kurang 6 bulan itu ini dia kurang pemahaman, karena 100% itu anak-anak itu 6 bulan. Kemudian lulusan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga industri. Nah, ini ada 90,1% iya dan ada yang tidak, berarti anak-anak belum paham kan itu. Padahal mereka sudah ya mendapat. Ini kualitas PKL atau praktering Bapak Ibu. Kalau saya pelajari kemarin itu hampir semuanya antara baik dan sangat baik. Ya, ada yang memang mungkin kan memang ada beberapa anak yang
harus kita tunda pemberangkatannya karena beberapa faktor pembinaan internal dulu itu mungkin saja yang mereka itu menilai tidak maksimal selama prakrin mungkin gitu, tetapi hampir mayoritas penilaiannya ya yang kuning ini sangat baik, yang silver ini baik ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah umpan balik yang diberikan lulusan kepada SMK Teknikal Surabaya, dan ini real Bapak Ibu. Artinya apa? Sekolah itu ada yang ngisi, alumni itu yang ngisi kan sekolah. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Ya mencari nilai ini, mencari nilai angka ini, mencari angka ini agar segera mendekati 100%. Tetapi apa? Pihak direktorat itu juga mengerti kalau itu diisikan oleh sekolah. Ya simpel dari IP address. Sekian anak IP addressnya sama berarti ya harus bisa komputer di sini. Dua, varian tempat kerja, varian lokasi kerja. Kalau yang isi siswa itu ternyata datanya sangat dinamis, tapi kalau yang di sekolah ya adanya Waisat ya, ini Waisat ini yang memandui tes tadi ini. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, artinya apa? Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada PT PAL terutama dalam hal ini sudah membentuk mindset siap kerjanya sangat luar biasa. Kita sudah benar-benar tidak membentuk lagi sekolah dengan suasana industri, tidak lagi, karena kami berada di industri. Sementara sekolah lain itu untuk menciptakan agar sekolah ini terasa industri itu harus butuh effort dan gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan, saya harus pengakuan, kami harus melakukan pengakuan, mohon tidak menjadi sebuah dosa. Jadi kami ini ibaratnya dari PT PAL kami kemarin juga selingkuh. Nah, saya setuju. Selingkuhnya itu yang saya sebutkan tadi dengan kami melaksanakan FGD dengan PT Indo Prima Group yang di sana ada sekian banyak perusahaan Indo Prima Gemilang, NS, dan sebagainya. Bapak Ibu, kenapa kami juga dapat data terkait dengan soft skillnya anak-anak, mental blocknya begini, public speakingnya begini. Di PT Indo Prima Group itu punya yang namanya LTC, ya, Learning and Training Center. PT Indo Prima Gemilang itu membidik anak-anak kami mulai dari anak-anak masih aktif sekolah. Sekarang kelas 12 itu sudah ada 30 berapa Pak Ustaz? 36 yang ada di sana. Sudah PKL berangkat di sana. Pinter Bapak Ibu. Datang ke sini milih. Dan Pak, ini Pak Mildennya. Selanjutnya Bapak Ibu, selain PKL atau selain OJT, pihak Indo Prima Gemilang itu membentuk yang namanya LTC, itu sampai ada kurikulumnya, juga ada kelasnya, artinya beliau itu punya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5. Kemarin dipaparkan kepada kami terkait dengan kurikulumnya apa saja. Pertama, kelas 1 Bintal Sik namanya Bapak Ibu, pembinaan mental dan fisik. Alhamdulillah kami sudah melakukan SMK Teknikal. Indo Prima ambil enaknya Bapak Ibu. Karena apa? Membintasi anak SMK Teknikal Surabaya dengan membintasi anak yang lulusan dari SMK lain. Ya enakan dari SMK Teknikal. Kebetulan kemarin kerjasamanya dengan Koramil, saya lupa Koramil mana. Waktu kemarin FGD juga diundang. Jadi memang kemiliteran tetap digunakan Bapak Ibu. Cerita satu hari masuk ada yang sudah ambruk dari sekolah lain. Nah, kelas 11, kelas 1, 2, 3. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, memang selama LTC anak-anak juga mendapatkan istilahnya fasilitas, mulai dari uang saku, makan dan sebagainya. Yang paling menggembirakan itu adalah setelah lulus di kelas 5 nanti, maka anak-anak ini juga menjadi talent
yang akan diprioritaskan menjadi karyawan kontraknya PT Prima. Siap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami tidak menuntut banyak dari PT PAL karena kami sudah diberikan banyak sekali oleh PT PAL, fasilitas dan sebagainya sudah kami dapatkan. Tetapi mohon maaf, kok ya iman ya Pak Heri ya. Antara kami kok ya iman gitu. Tapi apa Bapak? Terus kami tidak bisa melendung karena apa? Industri lain ternyata pinter melirik itu, dan besok waktu sertifikasi itu LPKKO langsung lihat Pak ya. Untuk yang nanti akan bisa dititik, bisa diberangkatkan ke Jepang. Dari hasil sertifikasi itu akan dikader 20 orang harus direkrut. Nah, monggo ini dengan isu yang saya bawa kita bincangkan Bapak Ibu. Matur nuwun. Terima kasih. Dipersilakan Bapak Agus ini kayaknya sudah ingin berkomentar. Monggo dipersilakan lanjut dengan Bu Ali nanti. Dipersilakan Bapak Agus. Itu memang menarik. Jadi kalau di Alkitab saya Pak, itu Yesus itu Nabi Isa itu justru di apa? Kalau orang Jawa di Paido itu di daerahnya, di tempat kelahirannya itu nggak dianggap. Nah, hampir sama. Jadi dia cerita itu berapa persen sih yang di PAL itu lulusan SMK teknik PAL yang membanggakan itu berapa persen yang bekerja di PAL. Bersama dengan negara asing itu kayak Singapura. Udah cukup dokumentasinya. Itu lagi. Kamu ini fokus ini aja. Ini kalau misalnya ada orang yang peserta yang dokumentasi baru kamu foto. Kalau orang 3 orang yang udah kamu foto semuanya. Ya sudah. Ini dari hasil fokus ini tuh. Kita langsung aja ikut poingan itu. Jadi tentunya nanti mohon diberikan masukan karena kan sebenarnya komisi ini kan komite ini kan ada 5 ya, 5 departemen atau 5 tugasnya, di mana 4 ini di bawah Bapak CEO PT PAL itu loh, ada komite SMK. Saya mancing aja ya. HCM juga ada secara struktural kan gitu ya. Nah, jadi memang tentunya juga harusnya dari PAL ini satu sisi memanfaatkan ini dengan baik. Kalau tidak, itu tadi tuntutannya sudah pasti tadi, bukan hanya Indo Prima atau Indo Maritim tapi yang jelas ya seperti itu ya. Berarti SMK tadi udah bagus penggunaan. Hanya sekarang ya mohon maaf ini pun juga nanti datanya tentunya harus diberikan masukan ke Pak CEO ya kan, itu direktur utama ya, secara konkret data itu ya kan, itu sehingga kita perlu siapkan ya, kenapa tidak ya, apalagi nanti ke politeknik itu ya, ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Kita menyiapkan, training dia menggunakan orang lain. Maaf ya, ini memang ya seperti itu. Jangankan bapak ya, kayak di PT PAL itu, waktu itu saya rasa-rasa dengan Pak Bintor, CEO, Pak, ini kalau 5-6 sudah pensiun, ya, bangun kapal kan masih kuat. Kapal selam itu 9 tahun. Kenapa nggak kita usulkan aja 65? Bukan 5. Dulu ya kan gitu. Biar makin lihai. Ya. Kalau nggak gitu, begitu sudah lihai, dia ambil orang lain. Ya.
pakai bendera orang lain. Loh, manusia itu kan biasa ya, butuh hidup, butuh kerja sampai mati kan gitu, memang harus ya. Begitu nggak digunakan, apa salah? Kan nggak salah. Ya kan gitu kan, nggak boleh juga kita nggak ini tapi nggak dikasih sesuatu yang. Nah ini memang satu sisi mohon masukan surat nanti dari Pak Kepala Sekolah saya analisa tadi kan gitu ya, untuk dari Pak komite agar diteruskan pada data ya kan itu untuk dilaporkan ke Pak Dirut. Saya pun juga secara lisan akan saya sampaikan, dan itu memang harus kita ada sesuatu yang missing, pasti ya, tapi bukan mereka yang ya di sini kan saya. Nah kalau nanti teman-teman oh ternyata memang kita belum mampu ya sudah, kenapa tidak ya, pembinaan kita sudah benar. Ini akan sangat rugi ketika nanti kita tingkatkan vokasi tadi. Bukan hanya satu perusahaan, saya yakin. Bukan hanya mungkin lokal, bukan hanya, saya yakin nasional atau internasional. Apalagi kalau sudah punya nilai jual tadi ya. Saya pun dulu, ya mohon maaf ya, saya perkapalan. Tadinya hidup segan mati tak enggak, ya. Saya jadi kapal segan, saya langsung jadi kepala sekolah. Ya. Terus saya tingkatkan, ya, upgrade, saya kerjasama dengan kalangan-kalangan. Ya, dua saya kerjasamakan. Ya. Ya mohon maaf nggak sampai setahun, Pak. Saya karena dinas saya setahun di sana, mengalahkan cuma SMK yang ada di Batam, pada saya di Montigi. Ya, ramai sekali masuk yang daftar, yang tadinya sepi, siswanya cuma berapa ya, nggak sampai 70, itu pun juga susah lah. Ya. Jadi ribuan, nggak sampai setahun. Itu benar ini, ya. Itu di Montigi saya cerita. Ini hampir sama. Ya. Ketika kita sekarang kebalikannya, kita produksi sudah bagus kan gitu ya. Kita nggak gunakan, ya. Tadi dengan santun sekali Pak Ibu sampaikan ya, bukan selingkuh itu Pak, itu memang tuntutannya seperti itu, mau apa lagi ya, gitu. Tapi memang harus tersampaikan kepada Bapak Direktur Utama, harus tersampaikan itu Pak, secara data ya. Jadi mohon bantuannya itu dari ACM maupun Mbak Oli dari komite ya, dan itu bukan komisi ya Pak, suka ngasih saya ya. Nah ini saya juga secara pribadi akan berbantu dan itu karena kita butuh ya, makanya ya nanti kalau bisa gimana caranya masukkan KPI-nya di ACM itu ya kan gitu, untuk monitoring SMK maupun apa kan gitu ya, gitu. Biar incas terus ya, ACM itu memonitor lulusan SMK atau nanti apa namanya vokasi itu tadi di tempat tadi ya, politeknik. Kapan itu Pak rencana? Lalu Pak, Insya Allah, benar nih. Keren. Saya tunggu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Oli, dipersilakan loh. Iya. Pak Agus tadi sudah bersemangat gitu membawa Bu Oli, dipersilakan. Izin Pak, jadi tadi Pak Agus juga saya prolog itu supaya mendengar gitu Pak, mendengar langsung. Kalau lewat saya kan dampaknya lama, tapi kalau dari Pak Agus mungkin bisa
mendorong sampai ke atas langit 8. Kira-kira ini sudah dicetak tapi kok nggak digunakan itu eman gitu. Apalagi kita kan juga sebagai istilahnya di industri galangan gitu loh Pak. Jadi dengan adanya SMK Teknipal yang outputnya sudah tidak diragukan, ditingkatkan kompetensinya melalui vokasi D4. Nah, jadi Teknipal sudah tinggal merem, tinggal diambil aja gitu. Jadi kalau bangun kapal tadi perlu 9 tahun, di sini cukup 3-4 tahun ya Pak, sudah siap pakai. Itu Pak Agus. Jadi mohon bantuannya ya Pak dari tindak lanjut rapat siang hari ini. Oke, dari saya itu Bapak. Siap. Ini dari Humas, saya akan izin tadi kan salah satu topiknya adalah mengenai public speaking. Bu Sini, beliau dari Humas Kedua mungkin bisa memberi masukan. Kita silakan. Ini saya juga memaparkan. Oh iya, monggo Pak. Ini masih panas, masih hangat. Kemarin nggak bisa ya. Ini di pojok itu Pak Lisa sama Pak Wahyu. Kebetulan saya tidak ikut. Jadi kemarin menemui 2 lembaga langsung. Satunya itu dengan PKKO. Pertemuannya di mall Pak ya. Di mall. Saya nggak nutut itu. Ya, terus kemudian beliau juga nyambangi anak kita yang sedang training di PT JIK yang 4 ini sudah ada perusahaan ya Pak ya. 4 sudah ada perusahaan, yang lainnya ini sedang proses pelatihan bahasa dan budaya. Ya, ini baru kemarin. Bisa. Mohon izin, demikian tambahan informasi dari Pak Eko. Jadi ini salah satu siswa yang lagi mondok ini mau ke Jepang begitu di JIK. Bu Sini dipersilakan untuk masukannya Bu. Ini public speaking ini kalau jadi dan kawan-kawan ini bisanya langsung buat saja Bu. Kalau presentasi ini kurang maksimal. Dipersilakan Bu Sini. Siap, matur Bapak atas kesempatannya. Mungkin sebelum ke public speaking saya juga ikut mengomentari isu panas ini. Bagus ya Bu. Jadi memang kebetulan sejalan, saya kemarin kebetulan mengawal Pak Dirut pada saat acara Kalbusi Kampus. Salah satu isu yang juga digulirkan untuk IGM itu salah satunya juga itu Pak. Istilahnya mereka itu ngomong masalah, jadi salah satu kerjasama yang mungkin bisa dilaksanakan PT PAL adalah kalau mereka menyebutnya sistem ijon gitu. Ijon dalam arti positif begitu kan. Jadi industri pendidikan menyediakan istilahnya tenaga yang berkualitas pilihan mereka gitu, dan nanti perusahaan yang paling tidak dalam semester akhir yang sudah dipilihkan mereka itu membiayai. Itu salah satu kerjasama yang mereka tawarkan. Nah ini tadi kok ternyata isunya sudah menjadi besar gitu ya. Luar biasanya juga seperti Pak Agus bilang ini sudah ngeri-ngeri sedap ini. Kita mendidik, kita sudah effort besar, baik tenaga, biaya dan sebagainya, tapi luar biasa orang lain ikut merawat begitu ya Pak. Terima kasih, mungkin ini akan menjadi awareness kita semua. Mungkin alhamdulillah Pak Agus juga hadir mendengar sendiri. Semoga ke depan ada langkah yang konkret seperti apa kita akan memaintain ini Pak. Matur. Melanjutkan yang terkait public speaking dan lain sebagainya nih Pak. Kemarin itu sebenarnya kebetulan gini, kami mungkin sedikit menginformasikan bahwa Departemen Humas ini kan per Agustus kemarin sudah mengalami perkembangan. Jadi menjadi 2 departemen yang punya job desk masing-masing, di mana satu adalah Departemen Komunikasi Korporat dan di tempat kami Departemen Relasi Kelembagaan, di mana di tempat kami ini membawahi protokoler dan kepatuhan. Sementara untuk di departemen yang komunikasi korporat itu akan membawahi publikasi media perusahaan, media konten-konten perusahaan. Itu salah satunya nanti juga menjadi tupoksi di departemen korporat komunikasi. Menyambung itu, ini sebenarnya sudah pernah kami bicarakan pada saat masih menjadi Departemen Humas Pak. Jadi salah satu program kami adalah PAL Influencer.
Jadi memang kami memang punya target teman-teman adik-adik yang di SMK ini rencananya akan kita libatkan di situ, karena memang di 2 batch pertama ini dari karyawan sendiri. Nanti karyawan-karyawanya memang kita masukkan dalam program PAL Influencer ini, ada WS workshop khusus untuk mereka. Salah satunya adalah public speaking, termasuk menjadi VO, termasuk jurnalistiknya, termasuk bagaimana membuat konten kreator yang inspiratif itu seperti apa, seperti itu sih. Jadi memang salah satu program yang dalam 3-4 bulan ini cukup intens gitu ya, beberapa WS yang kami ajarkan, walaupun beberapa kami isi sendiri, beberapa juga nanti dari pemateri luar. Jadi khusus untuk batch kedua ini memang ada pemateri luar yang khusus satu paket begitu, jadi mulai public speaking, mulai dari disebutkan. Nah, memang direncanakan kami sudah merencanakan di batch selanjutnya. Jadi di batch tahun 2024 ini memang sudah selesai di batch 1-2. Nah, setelah kami evaluasi mungkin pengembangan ke depan, ini nanti salah satunya juga kami melibatkan teman-teman di SMK. Semoga ini nanti juga menjadi sinergi yang langsung aplikatif ya Pak, sehingga para influencer memang tidak terbatas di karyawan, tapi juga ke anak-anak. Dan mungkin salah satu juga mungkin bisa dimasukkan nanti pelatihan untuk pengembangan strategi komunikasinya di medsos gitu nih. Mungkin itu sih tambahan dari saya Pak. Semoga nanti ada yang lebih aplikatif, yang lebih ini lagi selain PAL Influencer dalam waktu dekat mungkin. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Siwi. Ada yang lain? Ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Ini Bu Siwi ada cerita teringat nih. Saya kebetulan dari SMK dulu berkesempatan ke tempat jenengan 3 tahun yang lalu, 4 anak yang saya bawa ke tempat jenengan sekarang sudah jadi influencer semua Bu. Jadi 2 anak itu padahal tujuannya hanya 30 menit ini semua 30 menit saya masih ingat 4 ya. 2 jadi YouTuber, jadi influencer, dan 2 melanjutkan di BPNS juga jadi YouTuber gara-gara berkunjung ke tempat Ibu Siwi. Ini semoga kedepannya semakin lama semakin banyak nanti yang akan jadi influencer seperti itu. Monggo dipersilakan dari Bapak Didit, mungkin atau dari yang lain dipersilakan dari Bu Dwi, dipersilakan ini dari ACR, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin bagus, saya sudah grogi Pak. Terus terang Pak, kalau sekarang ini saya ini julukannya sudah senior. Jadi di HCM itu komposisinya yang senior itu tinggal 7 orang, lainnya milenial.